Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan hidup dalam iman. Nah, Bapak kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu menjadi dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Nah, saudara kasih Tuhan, setiap orang pasti senang melihat seseorang itu, bahkan seorang anak itu bertumbuh. Bahkan tidak ada orang tua yang ingin anaknya tetap bayi selamanya. Bayi memang lucu, tetapi jika seorang yang sudah berusia puluhan tahun, tetapi masih seperti seorang kanak-kanak, semua orang akan berkata, "Wah, kok masih kanak-kanak dan tidak ada pertumbuhan dalam dirinya." Begitu juga dalam kehidupan rohani. Tuhan tidak hanya mengendaki kita percaya kepada Kristus, tetapi juga bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, saat menulis surat ini, Paulus sedang menegur jemaat Korintus, di mana mereka bangga dengan karunia rohani. Ada yang merasa lebih hebat karena bisa berbahasa roh, ada yang merasa lebih pintar, bahkan juga ada yang mencari pengakuan. Namun di balik semua itu, Paulus melihat suatu masalah besar di mana mereka belum dewasa. Karena itu Paulus berkata, "Ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak." Kita perhatikan, Paulus tidak berkata bahwa menjadi anak kecil itu salah. Yang salah adalah tidak mau bertumbuh. Demikian juga dalam iman. Tidak salah jika kita masih belajar mengenal Tuhan. Namun menjadi persoalan ketika kita sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, menjadi orang percaya, tetapi karakter kita tidak berbuah. Lalu bagaimana ciri orang yang masih kanak-kanak secara rohani? Pertama, perkataannya belum dewasa. Paulus berkata, "Aku berkata seperti kanak-kanak." Yang dimana kita harus tahu, perkataan adalah cerminan hati. Karena orang yang belum dewasa akan mudah mengeluh, mudah menghakimi, bahkan sulit mengendalikan lidahnya. Namun sebaliknya, orang yang dewasa akan memakai perkataannya untuk menguatkan, menghibur, dan juga membangun sesamanya. Maka, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah perkataan kita selama ini lebih sering menyembuhkan ataukah melukai orang? Yang kedua, cara berpikir yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa selalu bertanya, "Apa untungnya bagiku?" Namun sebaliknya, orang dewasa akan bertanya, "Apakah hidupku sudah memuliakan Tuhan?" Inilah perubahan yang Tuhan inginkan. Hidup orang percaya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Lalu yang ketiga, cara mengambil keputusan sudah berubah. Karena di mana orang yang dewasa tidak lagi dikendalikan oleh perasaan atau ego. Ia belajar taat kepada firman Tuhan, sekalipun itu tidak mudah. Karena kedewasaan rohani terlihat ketika kita tetap memilih yang benar meskipun harus berkorban. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekarang pertanyaannya bukan sudah berapa lamakah saya percaya, tapi pertanyaannya yang seharusnya adalah apakah saya sudah bertumbuh? Karena itu, kalau hari ini kita masih mudah marah ketika dikoreksi, mudah tersinggung ketika tidak dihargai, bahkan juga masih sulit untuk mengampuni, bahkan juga masih senang membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin yang perlu bertambah bukan hanya usia kita, tetapi kedewasaan iman kita. Karena kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa aktif kita melayani, bukan dari seberapa banyak ayat yang kita hafal, bahkan bukan dari seberapa lama kita berada di gereja. Karena kedewasaan rohani diukur dari seberapa besar Kristus terlihat dalam hidup kita.
Karena semakin dewasa seseorang, maka ia akan semakin rendah hati. Semakin dewasa, semakin mudah mengampuni. Karena ketika semakin dewasa, ia akan semakin sabar menghadapi orang lain. Bahkan juga ketika semakin dewasa, maka juga semakin besar kasihnya kepada orang lain, bahkan orang di sekelilingnya. Ingat, di dalam pasal ini, Paulus sedang berbicara tentang kasih. Mengapa? Karena kasih adalah tanda kedewasaan yang sejati. Karunia bisa membuat orang terlihat hebat, tetapi hanya kasih yang membuat seseorang benar-benar serupa dengan Kristus. Karena itu, marilah kita mengambil keputusan hari ini. Jangan puas hanya menjadi orang yang Kristen yang rajin datang ke gereja. Jadilah orang Kristen yang terus bertumbuh. Tinggalkan sifat-sifat kanak-kanak dan biarkan Roh Kudus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kiranya ketika orang lain melihat hidup kita, mereka dapat melihat bahwa hidup kita bertumbuh dan menjadi teladan, dan hidup benar-benar mencerminkan Kristus. Amin.